mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Rose yang menemani hari Anda di acara Rumpi No Secret. Batuk manja hari ini teman kalau Daniel pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sudah hadir salah satunya adalah The Virgin, ada Mita dan Dara. Hai. Nanti kita ngobrol ya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas orang yang kamu kenal nih, lagi rame ya kan, Ahmad Dhani. Gara-gara postingannya hari ini di YouTube channelnya gitu ya, thumbnailnya sangat eye-catching banget, bunyinya adalah gibah. Bukan, ya ini kan judulnya kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty di saat sudah punya suami gitu, tanda kurung ini ya. Gibah itu berbicara negatif tentang sesuatu atau seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kebijakan publik katanya gitu. Kok aku ketawa sih? Ya ampun. Coba kita lihat ya, ini aku bingung, ini masih kelanjutan ya, kira itu tuh sebenarnya kejadian udah tahun berapa sih sebenarnya? 2008, 2006, 2000 lama lah pokoknya ya. Coba kita lihat cuplikan Ahmad Dhani itu apa sih. Pokoknya dia itu mencuplik beberapa wawancara Maya Estianty dari beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Tapi nggak ada klarifikasi apa-apa juga gitu. Dia cuma cuplik statementnya Maya Estianty, terus habis gitu ada ya kayak gini, gibah. Terus habis itu diselingin juga dengan cuplikan-cuplikan cuplikan ramah Ustadz. Iya gitu. Coba kita lihat ya cuplikannya berikut ini. Tuh ya. Komentar netizen ya, kalau kita baca ya, komentar netizennya menarik ya. Di upload video ini dipikir bakal dapat dukungan. Oh ini dulu tunggu. Sebelum di awal-awal ketika Ahmad Dhani itu posting video di YouTube-nya itu dia di depan dia menjelaskan kenapa dia posting itu. Salah satunya itu adalah menurut dia itu adalah bagian dari pembelaan dia terhadap anak-anaknya Safia dan Ali. Ini adalah dua anak dari pernikahannya dengan Mulan. Kenapa? Karena pasca kemarin nih pas rame-rame menuju pernikahannya Al sampai pernikahannya dan lain sebagainya, itu banyak sekali komentar-komentar hujatan, bulian itu diarahkan ke anak-anak ini gitu ya, terutama Safia kayaknya ya gitu tuh di Instagram. Aduh, buliannya, dan bahkan bukan hanya itu, kayaknya banyak artis yang kalau posting di momen pernikahannya Al, kalau ada Mulan atau apa itu pasti komennya gitu ya. Bahkan kemarin Misha Siregar sampai tutup sampai ngeblok-blokin komentar-komentar yang buruk itu ya. Ini salah satu alasannya. Cuman kalau dari aku sih, kalau itu alasannya sih alasannya baik, ya kan? Tapi kenapa bukannya dia marahin aja itu netizen yang komen? Ngapain dia harus gitu sih? Ya, iya gak sih? Kalau menurut aku sih logikanya agak unik sih memang bapak yang satu itu ya. Coba kita baca komentar netizen, coba kita lihat ya. Di upload video ini dipikir bakal dapat dukungan masyarakat, padahal justru sebaliknya, sebagian besar masyarakat malah jadi tambah sayang sama Bunda. Sabar ya Bunda, we will always be on your side katanya. Yang berikutnya, kompilasi berselingkuh dengan teman istri, harusnya begitu Pak De ya katanya gitu. Ya tetap aja ya, tetap gak bisa meluruskan apa-apa nih kayaknya. Yang berikutnya ada lagi, haramnya melontarkan dengan tanpa bukti yang jelas. Ini yang sedang ada lakukan Dhani katanya gitu. Melontarkan fitnah dengan tanpa bukti yang jelas. Yang berikutnya ada lagi, udah selingkuh playing victim. Ada lagi komentarnya, Pak De sekalian posting tentang ayat-ayat perselingkuhan, pengusiran istri, pemisahan anak dari ibunya gitu. Di video itu Ahmad Dhani juga mencuplik lagi, itu video lama banget ketika ada Kak Seto itu nanya ke anak itu Al, El dan Dul, waktu mereka masih kecil-kecil banget, ditanya kalau seandainya mau disuruh milih tinggal sama ayah apa bunda gitu ya. Itu tiga anak-anak itu kompak menjawab mau tinggal sama ayah. Alasannya pun kompak sama. Ya, satu adalah karena merasa lebih dekat, kalau bobo sering bareng, dan kalau sering diajarin sejarah nggak maksa. Kalau bunda kalau ngajarin sampai malam, kalau ayahnya kalau udah capek ya udah nggak apa-apa. Itu tiga-tiganya sama jawabannya. Padahal dulu masih kecil banget itu ya. Udah sekolah itu. Ya ampun. Ya ampun. Ahmad Dhani sih ngapain sih posting yang lama? Kan aku jadi ingat-ingat masa lalu ya. Kok aku ya inget sih postingan. Tapi postingannya Maya apa? Ini kan seperti saya berbalas ya. Maya hari ini posting begini dengan caps lock. Maya Estianty dapat hadiah manis di Paris. Irwan Musri dadakan ajak nonton konser Beyonce. Ini dan itu diunggah di vlognya yang ada di YouTube. Iya ampun, seru ya dua-duanya ya. Jadi pengen nonton kan YouTube-nya ya nggak? Coba kita lihat
komentar netizen di lapaknya Bunda Maya. Bunda, aku baru lepas dari seorang NPD dan caranya adalah dicuekin aja. Terus dan ini dijawab sama Bunda Maya, bener banget katanya gitu. Yang berikut adalah komentarnya. Bantu report konten yang tantrum gitu ya guys. Klik 3 titik bawah, laporkan konten kebencian, dah beres nggak usah ditonton. Playing victim banget katanya. Berikutnya, udah Bunda nikmati liburan ke Eropa aja biar kita yang kerja gitu. Baik. Hikmahnya apa sih sebenarnya dari ini? Satu, betul emang. Tapi dari ceramah itu sih ya aku iya bahwa kita tuh harus kalau dengar berita itu harus jangan mudah percaya, harus tanya langsung, ya kan? Tanya langsung, cek sumber berita dari mana, ya kan? Kalau gitu nanti aku telepon. Nanti aku tanya langsung. Tapi sebelumnya kita tanya langsung aja sama Mita dan Dara ya. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Mita dan Dara. Mita sekali lagi turut berduka atas kehilangannya. Sini rasanya masih kayak nyata nggak nyata gitu. Bener, kayak masih ngerasa kayak mama ada di rumah aja gitu. Nggak kayak aku lagi pergi kerja terus pulang nanti ada mama lagi. Masih belum percaya sih kan. Iya. Terus jadi kamu kalau sekarang pulang ke rumah gitu? Kebetulan kan memang mama 3 bulan terakhir drop itu di rumah adik kan. Jadi aku kan tinggal sama mama, rumahnya beda satu komplek sama adik. Jadi dari kemarin tuh tahlilan di rumah adik. Terus kemarin aku pulang ke rumah cuma sebentar, ngambil sesuatu, terus kayak ngelewatin kamar mama, liatin sofa yang mama biasa tiduran, lihat tanamannya, itu dada aku kayak ketiban nggak enak gitu. Akhirnya jadi aku buru-buru pergi, jadi belum berani balik. Jadi masih di rumah adiknya, karena masih tahlil kan. Ini masih nggak kuat, masih nggak tahu. Kemarin tiba-tiba dada kayak ketiban ini banget, sesak banget gitu di rumah tuh, nggak enak banget. Jadi aku mutusin buat nggak udah pergi aja gitu. Tidur masih mimpi-mimpi atau kebayang-kebayang apa gitu? Datang pengalaman. Berapa hari semenjak mama meninggal sih aku nggak ada dimimpiin. Justru sebelum mama sekarat itu yang justru aku dimimpiin mama berdiri. Kan udah 2 bulan mama nggak bisa berdiri kan. Itu mau justru mama berdiri terus seger gitu. Jadi mungkin kayak pamit kali ya. Itu dalam mimpi itu? Iya, itu aku mimpi berapa jam sebelum mama sekarat dibawa ke rumah sakit. Kita lihat ini postingan kamu tentang mama gitu ya, menggambarkan tentang berpulangnya mama. Kami sekeluarga sudah sangat berjuang sekali menemani mama menjalani perawatan, tapi Tuhan berkehendak lain. Allah lebih sayang mama. Mama sekarang udah nggak sakit lagi. Di 3 bulan terakhir nih kan mama memang sudah divonis kanker di 1,5 tahun terakhir. Iya, jadi vonis kanker mama tuh 26 Desember 2023. 3 bulan terakhir kenapa Drop banget karena ada penyebaran ke tulang. Tulangnya itu udah langsung lumbal, yang penopang badan kita gitu. Terus sama nyebar ke kepala, ke saraf mata juga. Terus terakhir pas sekarat dibawa ke IGD itu udah lambungnya pendarahan. Jadi bawa ke rumah sakit tuh mama kondisinya udah koma. Oh, dibawa ke rumah sakit kondisinya. Sebelumnya 3 bulan ini masih sadar, masih bisa berkomunikasi. Jadi 10 hari sebelum aku ketemu mama yang kemarin udah mulai sekarat itu kan aku pergi kerja nih Kak. Nah 10 hari lalu itu pas aku pamit kerja, aku sempat ya cium tangan mama, ngobrol, terus mama sempat nanya kapan syuting, walaupun ngomongnya udah mulai nggak jelas karena kan sarafnya ada yang kejepit. Itu momen terakhir aku sih, yang aku masih dipanggil nama sama mama, terus mama masih ngelihat aku fokus, itu momen terakhir. Pas setelah aku pulang kerja, udah 7 hari di rumah, itu mama udah nggak, kayak matanya udah nggak fokus, terus udah nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya hari terakhir itu ya sekarat, bawa ke rumah sakit, aku sama adik nemenin sampai mama sakaratul maut, dan alhamdulillah kita ngebimbing, maksudnya menuntun mama juga, alhamdulillah. Iya, jadi kayak berdua punya kesempatan untuk jadi aku mungkin sama adik walaupun sedih banget, jadi kayak ngerasa ya udah mau gimana kan, karena kita udah 1,5 tahun udah maksimal banget. Jadi udah ya udah gitu, kayak kasihan juga ngeliat mama menderita banget. Sakit ya, sakit sekali ya pastinya ya. Kamu pernah cerita juga di podcast gitu ya, bahwa ya awal-awal ketika mendengar vonis itu aja kamu duluan yang drop gitu, anak-anak. Mama justru yang masih semangat pada saat itu. Kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Iya,
waktu itu tuh ngobrol sama kakak baru berapa bulan ya mama vonis. Baru. Itu aja kamu udah rasanya sedih sekali gitu menghadapi kemungkinan. Iya, karena kan aku nggak pernah kebayang Kak, selama ini kan cuma mama yang ngasih doa, ngasih ridho aku. Karena kan aku nggak punya siapa-siapa lagi ya selain adik, kan adik udah nikah. Jadi kayak sekarang nggak ada mama, aku kayak kebingungan. Kayak bingung. Pulang kerja, berangkat kerja biasanya ngabarin. Sekarang nggak ada yang aku kabarin lagi. Kayak masih nggak percaya sih Kak. Aku kayak berusaha buat enak karena adik aku cowok juga. Aku tahu dia terpukul ya, tapi karena cowok mungkin lebih kelihatan tegar gitu. Tapi aku tahu dia paling kepukul banget karena 24 jam ngurusin mama. Karena tinggal kan di rumah dia sama istrinya, satu rumah sama cucu-cucunya itu. Jadi kayak aku tahu dia terpukul, jadi kayak aku nggak mau kelihatan, ya aku pengen semua kelihatan kayak baik-baik aja gitu, karena aku juga nggak mau bikin mama sedih juga gitu. Jadi ya cuman kayak aku masih nggak percaya sih Kak, masih nggak tahu nanti kedepannya hidup aku gimana ya, kayak kehilangan arah, kayak belum kebayang aja bakal gimana kedepannya nanti. Situ kamu sempat cerita ya, mama sempat bercanda-bercanda. Kamu kan sempat cerita hubungan kamu sama mama tuh kayak sama teman gitu ya. Iya. Di momen-momen terakhir, apalagi yang sempat kalian ngobrolin gitu sama mama? Mama kalau ke adik aku cuman ngomong, kalau ke kita waktu itu kayak mama ngomong, nanti kalau mama sembuh, mama mau baju-baju mama dikasihin orang ya. Gitu, jadi kayak udah tanda ya. Ya sembuh, kalau udah sembuh baju mama kasih anak yatim katanya. Kalau ke adik aku sempat ngomong katanya mama pengen sembuh sebenarnya tapi udah nggak kuat. Mama pengen ngeliat cucu-cucu mama gede katanya. Itu sih yang kalau pesan ke aku, maksudnya kayak ngomong dari hati ke hati yang gimana banget itu nggak ada sama sekali. Aku juga nggak ada feeling sih, karena mama itu drop, ntar baik lagi gitu. Idul Adha tuh aku sempat temenin mama di rumah sakit juga drop. Tapi ternyata mama bisa enak lagi, pulang lagi ke rumah. Tapi ternyata kemarin 1 Muharram itu mama nggak bisa ngelewatin kritisnya. Jadi yang berat juga buat kamu adalah ya seperti ada satu kebiasaan yang... Iya, karena aku memang tinggal sama mama kan. Terus kayak aku mau keluar kota, mau pulang dari luar kota, apapun ngabarin mama. Terus sekarang kayak sepi, nggak ada yang aku kabarin. Ya karena aku kan cuma punya mama ya. Sekarang nggak ada lagi. Ini gelang mama yang sekarang kamu pakai? Oh iya, ini gelang kesehatan. Waktu itu aku 2010 ya kita pergi ke Jepang ya. 2011 aku lupa. Aku beliin mama. Terus sampai kemarin terakhir sampai kemarin mama terakhir sakit itu cuma dilepas pas mama MRI. Karena kan nggak boleh ada magnet sama sekali kan. Jadi ini kemarin ada di tasnya, langsung aku pakai. Terus ada tasbih yang biasa mama pakai warna putih, itu diambil adik aku. Itu buat kenang-kenangan sih Kak. Gitu. Ini masih melewati kedukaanmu? Ya, masih. Ini karena masih ramai, masih banyak yang tahlil. Teman-teman masih pada ngumpul di rumah, jadi kayak masih belum berasa. Nanti mungkin nggak tahu sih. Nggak kebayang sih. Belum kebayang. Kemarin juga mama dikuburkan satu liang lahat dengan adik kamu. Iya, itu juga wasiat mama terakhir, karena mama bilang mama mau kalau meninggal mau satu makam sama Kiki. Kiki itu adik aku yang sakit meningitis sama kanker paru juga sama. Jadi kemarin aku sama adik aku ngejalanin wasiat mama. Dan udah konsultasi juga sama Pak Ustadz, sama pihak makam, boleh gitu. Boleh. Jadi ya sudah, akhirnya dijalanin. Ada cuplikan video suasana pemakaman. Kita lihat yang berikut ini. Ya, dalam kehidupan kamu pernah kehilangan 2 keluarga. Ini kan juga nggak? Iya, 2014 aku kehilangan
adik, 2025 mama. Berasa. Pada saat satu liang lahat gitu dikuburkan, pasti ada banyak juga kenangan kehilangan adik kamu yang juga terlintas pada saat itu. Iya, aku inget juga, maksudnya kayak mama, adik aku, sama bapaknya adik aku kan pada ngurusin dulu kan di rumah sakit. Jadi kayak kemarin pas aku dateng, aku bener-bener masih ngelihat ada sedikit kain kafan adik aku kelihatan gitu. Jadi kayak langsung flashback aja. Terus terakhir mama lebaran tahun ini, walaupun agak dibopong ke kuburan adik aku, mama masih sempat berdoa sebentar di situ. Di kuburan adik aku, jadi mungkin kayaknya ya itu ya terakhir mama ziarah ya, sampai akhirnya mama sekarang sama adik aku. Ya, Mita sekarang sedang melewati masa duka, mudah-mudahan kamu bisa melewatinya. Makasih Kak. Bisa lama-lama ya menerima keadaan kehilangan ini, walaupun pasti nggak pernah akan mudah gitu. Bicara mengenai masa depan nih, kita sekarang kemarin Dara diwawancara katanya berencana untuk kedepannya kamu akan segera menikah. Amin, 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 amin. Coba gitu. Isyaratkan menikah tahun depan. Dara The Virgin bahagia hadiri ngunduh mantu Al Ghazali dan Alisa. Ada videonya? Video wawancara? Ada. Coba kita lihat. Kalian berdua kalau datang ke kawinan ya begitu pasti pertanyaannya ya. Iya, Kapan kapan nyusul gitu. Tapi kebetulan kamu yang ada pasangannya. Iya, alhamdulillah. Jadi udah yakin belum sama yang ini? Insya Allah sih kan. Kalau yakin pasti ada. Cuma kan nggak tahu kedepannya kayak gimana. Cuman mudah-mudahan sih yang terbaik. Doanya soal yang terbaik. Kalau kita manusia kan cuma bisa ikhtiar, berencana gitu. Mudah-mudahan sih bismillah. Udah. Mita udah bantu screening calonnya. Udah. Dari awal itu. Ime kan pacarnya namanya Jaime. Itu dari awal aku sama Ices basis triat kan kita sahabatan bertiga. Itu kita udah nanyain rumahnya di mana, latar belakangnya gimana, udah. Oh iya. Rumahnya di mana? Iya, udah. Gajinya berapa? Karena masih kuliah, Ime masih kuliah. Oh, masih kuliah. Yang nungguin dulu dia selesai kuliah, makanya aku bilang tahun depan kan. Terus ya udah, aku bilang ya udah selesai dulu aja kuliahnya. Gitu. Oh, jadi ini lebih muda ya. Lebih muda. Jadi memang begitulah ya, setelah belajar dari Luna Maya dan Maxim ya. Kita nggak pernah tahu jodoh kita. Betul, benar. Kita juga berarti. Amin. Bismillah. Oh, abis ini kita ada itu yang konten kemarin. Ini kita mau nanya nih, ini mau penyanyinya, mumpung ya. Ini ngomong-ngomong soal yang tadi masih lah itu ada lagu Cinta Mati 2. Cinta Mati 2, yang sekarang yang sekarang lagi banyak dibikin konten sama anak-anak ya, anak zaman sekarang ya. Bunyinya adalah gini. Dulu mereka hafal lagu ini nggak tahu artinya. Tentang sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Tentang lagu ini kan mereka menginterpretasikannya seperti orang yang merebut menormalisasi. Gimana sih? Coba kita lihat aja kontennya berikut ini. Dijaga sampai mati. Ya referen cinta mati. Apa? Harus dijaga sampai mati. Jangan sampai ke lain hati. Oke. Ya. Ini yang pertama. Temulan 2010. Kamu menghayati nggak liriknya? Dia nanya nih, kenapa sih lagunya kan awal nyanyiin. Aku tuh waktu 2010 disuruh Mas Dani nyanyiin tuh cuma sekedar ya udah nyanyi aja sama Temulan. Siapa sih yang nggak mau duet sama Temulan? Iya. Ya, tapi aku nggak tahu artinya tentang apa. Sekarang udah tahu belum? Sekarang gatel deh. Dara lebih tahu deh. Dara yang nyanyi yang nyiptain kan Mas Dani. Ini sebenarnya lagu recycle dari Sergio Mendes, tapi digubah liriknya sama Mas Dani kan. Ya aku waktu itu nyanyi nggak tahu liriknya siapa. Ini kalau booming lagi Mas, jangan lupa royalti ya Mas. Iya, tenang. Itu kan kalau diputar lagi ya pasti royaltinya masuk. Kali kalau menurut Dani gini ya, terserah lo mau bikin konten kan itu terus. Yang penting royalti jalan ya. Jadi kan ceritanya gitu, pokoknya jangan menyalahkan sekitarmu kalau cinta matimu lari ke lain hati gitu. Oh, jadi karena berarti yang nggak bisa jaga kita sendiri gitu. Nah, akhirnya kamu ngerti bang tahun 2025 ini Mita, astaga. Jadi nggak mau disalahin ceweknya teh, misalkan pasangan kan ada buat, mau disalahin gitu loh. Yang nggak mau disalahin kayaknya yang nulis lagu itu sih ya. Pokoknya kayak nggak punya urat malu gitu loh ceweknya tuh, seolah-olah ya, seolah-olah gitu. Emang iya kan lirik lagu gitu. Coba dia langsung pada browsing dari lagu ya.
Tapi hikmahnya adalah apapun ya, kalau punya karya gitu ya, itu bisa muter terus, itu royalti terus jalan terus Iya, ya. kalau viral lagi jalan lagi. Kan kemarin di Virgin ngikut ya. Amin. Amin. Soalnya di masa-masa itu kayaknya kalau kita nih sebagai penikmat lagu tuh ngikutinnya nih ada cerita nih kehidupan pribadi. Muncul lagu ya kan, kita dengerin lagu, lagunya gitu ya kan. Iya. Habis itu berapa tahun kemudian muncul lagi lagu, set, sang menggoda dan jawab-jawaban penggoda datang. Nggak ikutan. Berjawabnya lewat lagu kalau kata netizen. Kalau sekarang mah jawabnya lewat story ya, story eksklusif. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama The Virgin. Berikut ada Mutia Ayu dan Gewa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Mutia Ayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini kita mau ketemu sama Gewa. Iya, betul. Tapi kamu juga sering membagikan momen-momen kamu di TikTok ya sama Gewa. Itu Iya. biasanya emang setiap malam atau memang sediakan waktu khusus di hari apa gitu nggak Enggak sih? sih, tergantung momennya Gewa. Kalau misalkan Gewa lagi pengen diceritain sebelum tidur, aku pasti ceritain tentang ayahnya. Oh. Atau kalau misalkan aku lagi kangen sama ayahnya Gewa, aku cerita tentang ayahnya ke Gewa gitu. Apa sih biasanya yang Gewa ingin selalu diceritain, diulang tuh pasti ada? Cerita kejailan ayahnya, terus pas aku pacaran dulu, terus yang paling sering dia tanya, ayah sama mami suka kemana sih gitu, jalan-jalan gitu. Itu sih yang sering dia tanya. Atau kalau misalkan, mami kamu kangen nggak sama ayah gitu. Atau dia suka tanya, mami kamu malam kemarin mimpi nggak, soalnya aku udah lama nggak mimpi ayah gitu. Oh ya ampun. Gitu. Dia selalu tanya itu. Coba ya kita lihat nih salah satu cuplikan deep talk-nya Gewa sama mamanya berikut ini. Hai Gewa. Lagunya bagus amat. Judulnya apa sih lagunya? Hah? Ayah? Ya, judulnya apa lagunya? Hah? Udah deh, yuk. Dia bingung. Dekat-dekat ke mama deh ya, maminya. Bagus banget sih, pinter banget Gewa ceritanya. Oh duduk, oh. Di sini aja Gewa, duduk sini. Nah, repot ya. Aduh, lucu banget sih ini bonekanya. Gewa kan sering tuh ya cerita-cerita sama mami. Katanya yang sering ditanyain tuh mami sama Dedi sering perginya kemana gitu ya. Terus Gewa pengen pergi ke tempat yang mana yang pernah didatengin mami sama Dedi? Pengen kemana? Mau kemana? Kemana aja sih? Kemana aja sih mami? Dulu mami pacaran kan waktu itu ke New Zealand. Ya. Gewa mau ke situ juga? Ke tempatnya Hobbit. Oh, ke tempatnya. Oh nggak mau kalau yang ke tempatnya. Oh, nggak mau. Oke. Terus kemana lagi mami? Kemana lagi? Kemana lagi? Ade maunya kemana? Ke Ambon. Ke Ambon mau? Oh mau Iya, ke Ambon. Dia seneng banget Ambon. Oh. Iya, Ade udah berapa kali ke Ambon, Dek? Berapa kali ya? Lupa. Udah 2 kali. Main di pantai ya? Iya, seneng banget main di pantai. Oh, terus kan katanya Gewa sering Dedi sering datang ke mimpi ya. Boleh cerita nggak sih tentang apa mimpinya? Dedi ngomong apa di mimpi? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.